Hari ini kita akan membahas tentang trait and faktor dalam konseling krisis. Baiklah, mungkin ada yang ingin berpendapat tentang apa itu trait? Menurut saya, trait adalah istilah dalam psikologi yang merujuk pada ciri atau karakteristik yang relatif, stabil, dan konsisten dalam perilaku individu. Sedangkan menurut saya, trait merupakan pola perilaku atau kecenderungan atau sifat yang cenderung konsisten dalam berbagai situasi dan sepanjang waktu. Trait membantu dalam menggambarkan dan memahami perbedaan individual dalam kepribadian, perilaku, dan respon terhadap lingkungan. Menurut saya, dalam konteks konseling krisis, istilah trait dan faktor dapat merujuk pada karakteristik atau variabel yang mempengaruhi respons individu terhadap krisis dan intervensi konseling yang diberikan. Dan saya juga ingin berpendapat tentang faktor. Faktor adalah variabel atau elemen yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap suatu keadaan, proses, atau hasil tertentu. Dalam konteks psikologi, kesehatan mental atau ilmu sosial, faktor dapat merujuk pada berbagai hal yang mempengaruhi perilaku, kondisi psikologis, atau respon individu. Faktor dapat berasal dari lingkungan fisik, sosial, budaya, genetik, atau internal individu itu sendiri. Karena kita sudah membahas tentang trait and faktor, kita akan membahas tentang yang pertama, ciri dari trait tersebut. Saya ambil satu contoh seperti ciri kepribadian. Ciri kepribadian individu dapat mempengaruhi cara mereka merespon krisis, misalnya tingkat neurotisme, ekstraversi, atau ketahanan mental. Mungkin ada yang ingin melanjutkan? Baiklah, di sini juga ada ciri kognitif. Ciri kognitif seperti cara individu memproses informasi, berpikir, dan mengambil keputusan juga dapat mempengaruhi respons mereka terhadap krisis. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang ciri dari faktor, yakni menurut saya faktor lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial individu, termasuk dukungan sosial, akses ke sumber daya, dan konseling lingkungan dapat mempengaruhi respon individu terhadap krisis. Ada juga faktor situasional yang terkait dengan krisis seperti tingkat keparahan, durasi, dan sumber krisis juga memainkan peran dalam intervensi konseling. Saya juga ingin menyebutkan dari faktor kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental individu sebelum krisis, riwayat trauma, atau gangguan lainnya juga merupakan faktor yang relevan dalam konseling krisis. Baiklah, dapat disimpulkan dari diskusi tadi bahwa penting sekali bagi konselor untuk mempertimbangkan trait dan faktor yang mempengaruhi respon individu terhadap krisis atau merancang intervensi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien. Dengan memahami ciri kepribadian, kognitif, dan emosional konseling, serta faktor lingkungan dan situasional yang terlibat, konselor dapat memberikan dukungan yang tepat dan membantu individu dalam mengatasi krisis dengan lebih baik. Mungkin hanya ini yang bisa kita diskusikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.